Saat rumahku kebanjiran, aku minta tolong untuk tinggal sementara di rumah mertua. Hanya suamimu. Kau dan anak cacatmu itu haram memijakan di rumah ini, teriak mertuaku. 2 hari kemudian ku buat mulut kejamnya membisu. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hidup di apartemen kecil pinggiran kota membuatku harus jadi ahli dalam seni, membuat suasana mewah dengan anggaran pas-pasan. Dan sejujurnya, aku menikmatinya. Sudah 3 tahun aku, Maya, dan suamiku, Adrian, menjalani sandiwara ini. Sandiwara hidup sederhana yang kuciptakan sendiri. Adrian adalah pria paling tulus yang pernah ku kenal. Dia mencintaiku saat aku hanya bekerja paruh waktu sebagai administrasi, saat dompetku tipis, dan saat aku tidak punya apa-apa, setidaknya di mata dunia. Kami sangat bahagia, walau terkadang aku harus menahan tawa saat melihat Adrian panik menghitung receh di akhir bulan. Kalau saja dia tahu, tagihan apartemen kecil kami itu bahkan tidak sebanding dengan biaya makan siang tim legal pribadiku. Kesenangan kecil kami yang paling berharga adalah Nabil, putraku yang berusia 4 tahun. Nabil terlahir dengan kondisi fisik yang memerlukan penggunaan penyangga khusus di kakinya, sebuah kruk ringan yang membuatnya berjalan sedikit berbeda, tapi dia adalah anak paling riang dan cerdas yang pernah ada. Kami tidak pernah memandangnya sebagai kekurangan, melainkan sebagai keunikan yang membuat kami bertiga semakin kuat. Adrian sering bercanda, Nabil ini sudah seperti pangeran dari negeri dongeng. Dia punya alat bantu jalan eksklusif yang tidak dimiliki anak lain. Kelucuan ini selalu menghangatkan hatiku, mengingatkanku mengapa aku memilih pria ini, pria yang melihat emas, bukan debu. Namun, cinta tulus itu datang bersama konsekuensi, dan konsekuensi itu bernama Ibu Ratna, ibu mertuaku. Ibu Ratna tinggal di Bukit Asri, sebuah kompleks perumahan super elit yang, ironisnya, dikembangkan oleh salah satu perusahaan patungan milikku. Rumahnya adalah sebuah mansion kolonial modern yang selalu ia sebut istana. Baginya, hanya uang dan status yang berhak memijakan kaki di karpet persia ruang tamunya. Sejak awal, aku adalah aib, menantu miskin, yatim piatu, dan yang paling parah, melahirkan anak yang tidak sempurna di matanya. Setiap pertemuan adalah sesi interogasi tentang kenapa Adrian tidak kunjung mendapatkan kenaikan gaji yang layak, atau mengapa aku tidak memakaikan Nabil pakaian yang lebih pantas, agar tidak menarik perhatian negatif. Aku selalu menunduk, tersenyum, dan menerima semua cemooh itu, karena aku tahu, aku sedang menguji Adrian, dan dia selalu lulus dengan nilai sempurna. Sore itu, segalanya berubah. Hujan sudah turun tanpa henti sejak semalam, membuatku resah. Apartemen kami terletak di area yang dikenal rentan terhadap pergerakan tanah. Aku sedang menidurkan Nabil saat Adrian masuk. Wajahnya pucat. Dia tidak sempat bicara banyak. Suara gemuruh dahsyat dari luar, diikuti getaran keras, memecah keheningan. Lampu mati. Panik melanda. Kami tidak punya waktu untuk mengemasi apapun. Suara retakan dinding membuat Adrian berteriak, menarikku keluar. Syukurlah, Nabil sudah berada di gendongan Adrian. Kami berhasil keluar hanya dengan pakaian di badan, kruk kecil Nabil, dan tas kecil berisi dokumen penting yang selalu kusimpan terpisah. Hanya 5 menit setelah kami melarikan diri, bagian belakang apartemen kami ambruk ditelan longsoran lumpur. Kami kehilangan rumah. Udara dingin menusuk tulang. Lumpur menempel tebal di mana-mana. Nabil menangis, ketakutan, dan kruknya hilang tertelan lumpur. Adrian menggendongnya di punggung, menyisakan tas dokumen untukku. Kami berdiri di tepi jalan, sendirian, melihat sisa-sisa kehidupan kami hanyut bersama air bah. Kami benar-benar tidak punya tempat tujuan. Semua teman dan kerabat kami tinggal di area rawan bencana yang sama. Kita ke rumah ibu, ya. Adrian akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar putus asa. Aku mengangguk, tanpa berkata-kata. Tentu saja,
Hanya rumah Ibu Ratna yang berada di perbukitan aman yang bisa kami jangkau. Ini adalah langkah terakhir, dan aku tahu itu akan menjadi momen yang sangat buruk, tapi keselamatan Nabil adalah segalanya. Kami berjalan tertatih-tatih, menembus sisa-sisa genangan yang dingin, menahan malu, dan mengabaikan rasa perih di kaki. Setiap langkah terasa seperti memohon belas kasihan, sesuatu yang paling kubenci. Perjalanan ke Bukit Asri terasa seperti berjalan dari neraka ke surga yang beku. Begitu kami memasuki gerbang keamanan elit, jalanan langsung bersih, kering, dan rumah-rumah di sana berdiri megah dan kokoh, mengabaikan bencana di bawah. Kontrasnya begitu menyakitkan. Rumah Ibu Ratna adalah yang paling besar, dengan lampu sorot terang benderang yang menyorot tanaman hias mahal. Adrian menggedor pintu marmer besar itu dengan sisa-sisa tenaga, sambil terus memeluk Nabil. Pintu terbuka. Sosok Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, mengenakan piyama sutra ungu yang mahal. Dia terlihat seperti baru terbangun dari tidur siang yang nyenyak. Wajahnya yang biasa keras kini diliputi kejutan dan segera berubah menjadi jijik saat melihat kami yang penuh lumpur. "Mau apa kalian datang malam-malam begini? Kotor sekali?" tanyanya. Suaranya dipenuhi nada menghina yang khas. Adrian menunduk, suaranya tercekat. "Bu, tolong. Rumah kami longsor. Kami kehilangan segalanya. Kami hanya minta izin tinggal sementara sampai keadaan membaik." Nabil kedinginan. "Bu." Ekspresi Ibu Ratna tidak melunak. Dia justru menyipitkan mata, menatap ke arahku dan Nabil. Matanya seolah memindai setiap inci tubuh kami yang basah dan berlumpur. Dia mendengus, lalu menoleh ke Adrian. "Kamu, Adrian, kamu boleh masuk. Kamu anakku." Jeda yang ia ambil terasa panjang, mencekik. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku bisa merasakannya. Adrian menoleh ke arahku, penuh harap. Nabil yang kedinginan berusaha menyembunyikan wajahnya di bahu ayahnya. Lalu Ibu Ratna meledak. Suaranya menusuk, tajam, seperti pecahan kaca. "Tapi kau, menantu tak berguna, dan anakmu itu, anak cacatmu itu, kalian haram memijakan kaki di rumah ini." Kata itu, kata, haram. Kata, cacat. Kata itu menghantamku seperti godam, lebih keras daripada longsor yang meruntuhkan rumahku. Bukan hanya statusku yang dihina, tetapi Nabil, darah dagingnya sendiri. Dia menggunakan kondisi fisik Nabil sebagai senjata untuk menusuk hatiku. Adrian terbelalak. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia hendak membantah, tetapi Ibu Ratna memotongnya. "Rumah ini tidak ada tempat untuk orang-orang yang hanya membawa sial. Biar suamimu saja yang tinggal di sini. Kamu dan anakmu itu, pergi saja ke posko pengungsian. Tempat sampah memang seharusnya berkumpul dengan sampah." Tiba-tiba, sebuah mobil lain berhenti di belakang kami. Dari mobil itu, keluarlah Dina, adik Adrian, bersama putranya. Penampilan Dina juga basah, tetapi tidak seburuk kami. Wajah Ibu Ratna langsung berubah 180 derajat. Senyum lebar, penuh kasih sayang, langsung merekah di bibirnya. "Oh, Dina. Ya ampun. Nak, kamu juga kebanjiran? Ayo cepat masuk. Sayang, di atas masih ada banyak kamar kosong. Ruang bermain untuk cucu kesayangan ibu." Teriaknya, mengabaikan kami sepenuhnya. Pemandangan itu adalah pukulan terakhir. Melihat perlakuan kontras itu, melihat Nabil menggigil dan mendengarkan hinaan keji itu, sesuatu di dalam diriku patah, lalu mengeras. Rasa sakit dan malu itu tersingkir, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Aku menatap mata Adrian. Aku melihat kemarahan, tetapi juga kebingungan dan kekalahan. Dia ingin melawan, tapi itu adalah ibunya. Aku mengambil keputusan. Aku menarik tangan Adrian dengan lembut. "Kita pergi, Mas," bisikku. Suaraku tenang. Adrian menatapku. Matanya memohon maaf. Dia tahu ini adalah kegagalan terbesarnya sebagai seorang suami. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik, memeluk Nabil erat, dan berjalan bersamaku menjauhi istana beku itu. Kami kembali ke kegelapan.
ke lumpur, ke dingin. Ibu Ratna hanya memandang sinis dari balik pintu, tertawa puas. Tawa yang segera akan kuredam. Saat kami berjalan menjauh, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Aku menatap rumah mewah yang menolak Nabil, cucunya sendiri. Tatapanku bukan lagi tatapan memohon atau sedih. Itu adalah tatapan seorang ratu yang baru saja diserang. Dan kini ia tahu persis bagaimana cara membalas. Malam ini, Ibu Ratna baru saja menandatangani surat hukuman matinya sendiri. 2 hari, gumamku dalam hati. 2 hari lagi, ku buat mulut kejamnya membisu. Namun, masalah terdekat kami bukan balas dendam, melainkan tempat tidur. Kami harus segera mencari tempat berteduh untuk Nabil. Aku tahu persis kemana kami harus pergi. Bukan ke posko pengungsian yang kumuh, tetapi ke tempat yang Adrian pikir kami takkan pernah mampu memijaknya. Aku harus mengakhiri sandiwara kemiskinan ini. Ini sudah cukup. Kita ke Hotel Grand Paragon, Mas. Kataku, suaraku tiba-tiba tegas. Adrian tersentak. Hotel Grand Paragon? Dia menatapku. Mengira aku sudah gila karena syok. Dia tidak tahu. Sandiwara yang ia anggap sebagai rumah kami yang hancur, baru saja berakhir. Dan babak sesungguhnya baru dimulai. Aku tahu permintaan itu terdengar konyol. Atau mungkin malah sinting. Bagi Adrian yang baru saja diusir dari rumah ibunya. Bagaimana mungkin kami, yang pakaiannya basah kuyup dan berlumpur, yang baru kehilangan semua harta benda kami, malah ingin menginap di hotel termewah sekota? Kami berjalan perlahan, menembus sisa-sisa banjir di jalanan Bukit Asri yang kini sepi, mencari tempat Adrian memarkir mobil tua kami dulu. Kita tidak mungkin ke sana, sayang, ujar Adrian, suaranya pelan dan putus asa. Uang tunai di dompetku mungkin hanya cukup untuk penginapan melati paling murah di pinggir kota. Nabil butuh kehangatan. Kita harus segera cari tempat yang layak. Posko pengungsian mungkin lebih baik. Aku menggeleng tegas. Aku tidak tega melihat putraku yang kelelahan dan kedinginan harus berbagi tempat tidur di tengah keramaian posko. Apalagi dengan kondisinya yang khusus. Nabil berhak mendapatkan yang terbaik. Dan malam ini, Nabil akan mendapatkan yang terbaik. Bukan dari hasil belas kasihan, melainkan dari haknya. Aku menenangkan Adrian, memberinya pandangan penuh keyakinan yang biasanya berhasil meredakan kepanikannya. Percaya padaku, Mas, kita ke sana dulu. Aku punya rencana, kataku. Adrian terdiam. Ia terlalu lelah, terlalu marah, dan terlalu putus asa untuk membantahku. Ia menurutiku, menggendong Nabil yang sudah terlelap di punggungnya, dan kami berjalan menuju mobil tua kami yang penuh kenangan. Mobil itu menyala dengan susah payah, mesinnya meraung memprotes kelembaban dan lumpur, tapi akhirnya kami berhasil. Adrian memutar pemanas hingga maksimal, mencoba mengusir dingin yang menusuk tubuh kami. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang dipenuhi amarah Adrian dan kesunyian yang disengaja dariku. Dalam keheningan itu, aku membiarkan pikiranku melayang jauh, menyusun setiap kepingan rencana yang sudah tertunda bertahun-tahun. Kakekku, mendiang pendiri Nusantara Property Group, selalu memintaku untuk hidup mandiri dan menemukan cinta sejati sebelum mengambil alih tahta. Dia melihat betapa banyak kerabat dan teman yang hanya mengincar hartaku setelah orang tuaku meninggal. Aku setuju. Aku menyembunyikan identitasku. Aku mendaftarkan sebagian besar asetku atas nama yayasan dan holding company yang tidak tercantum dalam silsilah keluarga. Dan aku menikmati 3 tahun hidup, normal, bersama Adrian. Aku berhasil menemukan ketulusan sejati, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan miliaran uang. Namun, semua ketulusan itu kini ternodai oleh cemoohan keji Ibu Ratna. Kami tiba di depan The Grand Paragon Hotel. Kemegahannya terasa kontras luar biasa dengan mobil tua kami yang berlumpur. Lampu kristal lobi memancarkan cahaya keemasan yang membuat kami terlihat seperti pengemis yang tersesat. Seorang petugas berseragam rapi segera menghampiri. Tapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan rasa heran dan menilai. Adrian menggenggam tanganku. Ia merasa sangat tidak nyaman, seperti tikus yang masuk ke sarang kucing. Kita salah tempat, Mei, bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku keluar dari mobil,
merapikan sedikit pakaianku yang lepek, dan berjalan lurus menuju meja resepsionis. Aku menggendong Nabil yang terbangun karena suara bising, dan aku memeluknya erat-erat, seolah melindunginya dari tatapan menghakimi Ibu Ratna yang seolah mengikuti kami. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Sapa resepsionis muda itu dengan senyum yang dipaksakan. Matanya jelas-jelas menilai jilbabku yang basah dan kotor. "Aku mau kamar," jawabku singkat. "Tentu. Kami punya deluxe suite dengan pemandangan kota yang indah." "Aku mau presidential suite," potongku tanpa ragu. Wajah resepsionis itu membeku. Adrian, yang baru saja masuk ke lobi dan berdiri di belakangku, hampir menjerit. Dia menarik lenganku. "Panik. Sayang, apa yang kamu lakukan? Itu harganya puluhan juta per malam. Kita tidak punya uang sebanyak itu." Aku menoleh ke Adrian sebentar. Mataku penuh janji, sebelum kembali menatap resepsionis. "Apakah kamarnya tersedia?" "Untuk 1 minggu," tanyaku. Resepsionis itu menelan ludah. "Tentu saja tersedia. Kamar presidential suite jarang disewa." Dengan tangan gemetar, dia mulai menyebutkan total biayanya. Angka yang pastinya membuat Adrian semakin pucat pasi. Aku tahu ini saatnya. Aku membuka tas kecilku yang basah. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah dompet kulit kecil yang tampak biasa saja, tetapi isinya sama sekali tidak biasa. Aku tidak mengeluarkan uang tunai. Aku mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam legam dengan ukiran perak minimalis. Kartu itu adalah kunci kekerajaanku, yang selama ini kusimpan baik-baik. Aku menyodorkan black card itu kepada resepsionis. "Tolong proses ini." Mata resepsionis itu membelalak saat melihatnya. Kartu itu bukan hanya kartu kredit biasa. Itu adalah lambang kekuasaan finansial mutlak. Senyum profesionalnya segera berubah menjadi ekspresi hormat yang sangat dalam. Ia buru-buru mengambil kartu itu dengan kedua tangan yang gemetar. Dalam sekejap, transaksi berhasil. Adrian mematung. Ia menatap kartu itu, lalu menatapku, seolah baru pertama kali bertemu denganku. Siapa aku sebenarnya? Dari mana aku mendapatkan kartu ini? Semua pertanyaan itu pasti memenuhi benaknya. Aku menerima kartu itu kembali, bersama kunci kamar. Seorang pelayan pribadi segera datang, siap membantu kami naik. Kami menolak, hanya membawa tas kecil kami. Kami diantar ke lantai paling atas. Presidential suite itu luar biasa. Luasnya melebihi seluruh apartemen kami. Ada ruang tamu mewah, kamar mandi dengan kolam pusaran air hangat, dan kamar tidur yang jauh lebih besar dari ruang kontrakan kami dulu. Pemanas ruangan bekerja sempurna, menyebarkan udara hangat yang langsung membuat Nabil tersenyum. Nabil tertawa riang, langsung berlari ke tempat tidur raksasa dan melompat-lompat di sana, seolah melupakan bencana yang baru saja menimpanya. Aku memesan makanan hangat, susu coklat untuk Nabil, dan pakaian kering melalui layanan kamar. Setelah memastikan Nabil makan dengan lahap dan tertidur pulas di bawah selimut tebal, aku akhirnya duduk di sofa. Adrian duduk di hadapanku. Wajahnya masih menampilkan kombinasi kebingungan, amarah, dan sedikit ketakutan. "Maya," bisiknya, suaranya parau, "tolong jelaskan padaku. Kartu itu, hotel ini, aku tidak mengerti." Aku menarik napas dalam. Inilah saatnya sandiwara berakhir. "Ada sesuatu yang harus kuceritakan, Mas," kataku. "Sesuatu yang kusembunyikan darimu sejak awal kita bertemu." Adrian menegang. Dia mengira aku menyembunyikan penyakit, atau mungkin masa lalu buruk. "Aku bukan berasal dari keluarga miskin, Mas, seperti yang kamu kira," lanjutku. "Aku tahu," Adrian memotong cepat. "Orang tuamu meninggal, tapi mereka pasti meninggalkan warisan." Aku menggeleng. "Bukan sekadar warisan, Mas. Kakekku, beliau adalah pendiri Nusantara Property Group." Adrian terdiam. Matanya membelalak perlahan, mengamati ukiran hotel dan furnitur di sekitar kami. Perusahaan itu adalah perusahaan raksasa yang membangun hampir seluruh perumahan elit di kota ini. Hotel ini salah satu aset perusahaan kami,
ujarku sambil mengayunkan pandangan ke sekeliling ruangan. Adrian terduduk lemas di sofa. Pria yang selama ini ia kenal sebagai istrinya, wanita sederhana yang selalu berhemat, ternyata adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis yang nilainya tak terhingga. "Kenapa, Maya? Kenapa kamu menyembunyikan ini semua dariku?" tanya Adrian, suaranya lirih. Ada nada terluka, karena ia merasa dikhianati. "Karena aku mencari cinta yang tulus," jawabku cepat. "Aku lelah dikelilingi orang yang hanya melihat hartaku. Aku ingin suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena statusku. Aku ingin hidup normal. Dan aku menemukanmu, Mas. Kamu mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa." "Aku memang mencintaimu apa adanya," balas Adrian. "Tapi kamu tidak perlu berbohong sejauh ini. Kita hidup susah, kita panik saat Nabil sakit. Kenapa kamu biarkan itu terjadi jika kamu?" "Justru karena itulah aku mencintaimu, Mas," ujarku, meraih tangannya. "Karena di saat-saat tersulit, kamu tidak pernah mengeluh. Kamu tetap bekerja keras untuk kami. Kamu mencintaiku dan Nabil apa adanya. Kebahagiaan sederhana itu jauh lebih berharga daripada semua uang ini." Aku menceritakan semua tentang kakekku, tentang rencananya agar aku menemukan kebahagiaan sejati, dan bagaimana ia membuatku seolah-olah tidak dianggap dalam silsilah perusahaan agar aku bisa hidup normal. "Kakekku meninggal 6 bulan lalu, Mas," bisikku. "Sejak saat itu, semua aset dan kendali penuh perusahaan kembali padaku. Aku sebenarnya berencana memberitahumu bulan depan, di hari ulang tahun pernikahan kita. Aku ingin membelikan kita rumah baru yang layak." Adrian hanya bisa menatapku. Rasa marahnya perlahan mencair, digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Aku menarik napas dalam, mataku kini kembali mengeras. "Tapi kebahagiaan sederhana kita dihancurkan malam ini, Mas. Aku diam saat ibumu menghinaku miskin. Aku diam saat ia membandingkanku dengan Dina. Aku diam karena aku menghormatinya sebagai ibumu. Tapi malam ini, dia menghina Nabil dan kondisinya, Mas. Dia menutup pintu rumahnya, membiarkan cucunya sendiri menggigil kedinginan, hanya karena materi dan kesombongannya. Itu adalah garis yang tidak boleh dilewati." Aku bangkit dan berjalan ke jendela besar, memandang lampu kota yang basah. Aku sudah selesai hidup sederhana dan membiarkan orang menginjak-injak harga diriku dan keluargaku. "Besok," kataku, mataku berkilat tajam, "aku akan buat mulut kejam Ibu Ratna membisu." Keesokan paginya, suasana di dalam Presidential Suite terasa sangat berbeda, jauh dari hiruk-pikuk bencana yang masih terjadi di luar. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa, menerangi ruangan yang mewah dan hangat. Nabil sudah bangun, tertawa riang sambil menonton kartun di televisi layar datar besar, melahap sereal dari layanan kamar. Bencana semalam serasa hanyalah mimpi buruk yang jauh. Namun, di meja makan, ketegangan masih menggantung tebal di antara aku dan Adrian. Adrian hampir tidak menyentuh sarapannya. Pikirannya masih berkutat pada pengungkapan mengejutkan semalam. Ia terus menatapku, istrinya yang selama ini ia kenal sebagai wanita sederhana, kini duduk di hadapannya sebagai pewaris kerajaan properti raksasa. "Jadi, selama ini kita benar-benar tinggal di kontrakan sempit, hanya untuk menguji aku?" tanya Adrian, suaranya berat. Aku meletakkan cangkir tehku, menatap matanya yang terluka. Aku tahu ini sulit baginya. Aku harus membuatnya mengerti bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang integritas. Bukan menguji, Mas, tapi mencari kebenaran. Dan aku menemukannya, berkali-kali. Kataku lembut, Mas adalah pria yang sangat baik. Tapi, Mas harus mengerti satu hal, ibuku dan kakekku tahu betapa liciknya orang-orang jika menyangkut harta. Kami harus memastikan kamu mencintaiku, bukan hartaku. Dan Mas berhasil. Adrian menghela napas panjang. Kekecewaannya perlahan digantikan oleh rasa bangga yang campur aduk. Dia mencintai istrinya apa adanya. Dan kini, apa adanya, itu ternyata adalah seorang wanita yang sangat berkuasa. Aku mengerti tentang pencarianmu, Maya, katanya.
Tapi tindakan ibu semalam itu tidak bisa dimaafkan. Aku malu, Mas. Sangat malu karena ibuku tega menghina Nabil. Mendengar Adrian menyebut Nabil dengan penuh kasih, seluruh keraguanku lenyap. Adrian sepenuhnya berada di pihakku. Inilah yang kubutuhkan. Aku tidak berniat menghukum ibumu selamanya, Mas. Kataku, kini beralih ke nada bicara seorang pemimpin. Tapi dia harus tahu, kesombongan itu mahal harganya. Dia harus tahu bahwa dunia tidak berputar hanya di sekitar kekayaan yang ia puja-puja. Aku mengambil ponselku, bukan ponsel usang yang biasa kami pakai, tetapi sebuah ponsel satelit khusus yang selalu kubawa. Alat komunikasi yang hanya digunakan untuk keadaan darurat korporat. Aku menekan satu tombol panggil cepat. Selamat pagi, Nyonya Adhitama. Kami sudah menunggu instruksi Anda. Jawab suara di seberang, profesional dan penuh hormat. Itu Pak Halim, kepala tim legal pribadiku. Selamat pagi, Pak Halim. Jawabku. Tolong siapkan semua dokumen legalitas untuk aset properti atas namaku di Kompleks Bukit Asri. Saya mau laporan penuh dalam 1 jam. Siap, Nyonya. Dan satu hal lagi, Pak Halim. Aku berhenti sejenak, sengaja menatap Adrian yang kini menatapku penuh perhatian. Properti di Jalan Pinus nomor 17. Segera cek status kepemilikannya. Wajah Adrian langsung terkejut. Itu adalah alamat rumah Ibu Ratna. Pak Halim terdengar tenang di seberang sana. Data sudah terbuka, Nyonya. Rumah itu masih tercatat atas nama PT Gemilang Investama, dibeli lunas 10 tahun yang lalu oleh almarhum Tuan Besar Adhitama. PT Gemilang Investama adalah salah satu holding company di bawah Nusantara Property Group, perusahaan yang kumiliki. Statusnya, Pak Halim, tanyaku, terdaftar atas nama Nyonya Maya Adhitama. Seharusnya properti itu diserahkan sebagai hadiah pernikahan kepada Tuan Adrian, tetapi almarhum Tuan Besar menundanya atas permintaan Nyonya sendiri, jelas Pak Halim. Kenyataan itu menghantam Adrian lebih keras daripada longsor semalam. Jadi, selama ini Ibu Ratna, yang begitu sombong dan angkuh, ternyata tinggal di rumah mewah yang dibelikan oleh kakekku untuk kami? Rumah itu, yang menolak Nabil dengan kejam, adalah hak milik Nabil dan ayahnya. Adrian menggeleng, tidak percaya betapa butanya ia selama ini. Aku menatap Adrian, mataku memancarkan api dingin. Aku menundanya, Mas, karena aku tahu jika kita langsung tinggal di rumah mewah itu, ibumu akan berpikir aku mengincar hartamu. Aku ingin kita memulainya dari nol. Kini, nol itu sudah berlalu. Aku kembali berbicara kepada Pak Halim, suaraku sedingin es di puncak gunung. Pak Halim, saya mau rumah itu dikosongkan. Penghuni yang ada di sana sekarang adalah penghuni liar yang tidak punya hak tinggal, terutama setelah mereka mengusir pemilik aslinya tadi malam. Siapkan tim legal dan keamanan. Berikan surat peringatan hari ini juga. Beri mereka waktu 24 jam untuk berkemas. Ada sedikit jeda. Dikosongkan, Nyonya? Penghuninya adalah Ibu Ratna, kerabat Tuan Adrian. Tidak ada toleransi, Pak Halim, potongku tegas. Besok pagi, tepat jam 10, aku akan datang untuk melakukan inspeksi akhir. Rumah itu akan dialih fungsikan. Segera laksanakan. Baik, Nyonya. Akan segera kami laksanakan, jawab Pak Halim, menyadari keseriusan situasiku. Aku menutup telepon. Suasana di ruangan itu hening. Hanya suara Nabil yang menonton kartun yang terdengar. Adrian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak marah. Ia terkejut, sekaligus bangga. Maya, kamu serius? Kamu akan mengusir ibuku sendiri? Tanyanya, hampir tak bersuara. Aku berlutut di depannya, memegang kedua tangannya yang dingin. Mas, aku tidak mengusir ibumu. Aku mengambil kembali apa yang menjadi hak milik kita. Mas, hak milik Nabil. Ibu Ratna harus belajar bahwa menghina orang, apalagi anak kecil yang tidak berdaya, ada konsekuensinya. Dia harus belajar bahwa kekayaan yang selalu dia sembah-sembah, ternyata dimiliki oleh orang yang paling ia benci dan hina. Adrian menatap mataku.
wanita yang lembut, yang ia cintai, masih ada di sana. Tetapi kini, wanita itu dilindungi oleh aura kekuasaan yang tak bisa ditembus. Dia mengangguk pelan, mengerti bahwa ini adalah keadilan yang harus ditegakkan. Jauh di Bukit Asri, Ibu Ratna dan Dina sedang menikmati teh hangat dan kudapan lezat di rumah besar yang seolah kebal bencana. Mereka sedang asyik menertawakan nasib kami, membayangkan betapa menderitanya kami di posko pengungsian. Mereka tidak tahu, di saat yang sama, tim legal yang rapi dan profesional sedang dalam perjalanan menuju pintu depan mereka, membawa surat yang akan menjungkir balikan seluruh dunia mereka dalam 24 jam ke depan. Tawa renyah Dina bercampur dengan tawa puas Ibu Ratna. Pasti mereka kedinginan, Bu. Syukurlah kita tidak menerima si anak cacat itu. Hanya bikin sial saja, ujar Dina. Ibu Ratna mengangguk setuju, menyesap tehnya dengan anggun. Bagus, biar mereka tahu diri. Miskin saja sombong, berani-beraninya mau mengotori rumahku. Lagi pula, Adrian pasti akan segera kembali ke sini sendiri, memohon maaf dan menceraikan perempuan itu. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka hina itu sebentar lagi akan menjadi alasan mengapa mereka kehilangan segalanya. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan memanjakan Nabil dan Adrian. Kami berendam air hangat, makan makanan enak, dan Nabil mendapat serangkaian mainan baru yang ia minta dengan mata berbinar-binar. Perubahan mendadak dari hidup serba pas-pasan ke kemewahan mutlak membuat Adrian kebingungan, tetapi melihat Nabil tertawa bahagia, semua rasa cemas dan kebingungannya menguap. Adrian adalah pria yang sederhana, ia tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh kedamaian untuk keluarganya. Dan malam ini, kedamaian itu ada di dalam suite kami. Aku melihat Adrian memandangi Nabil yang sudah terlelap, wajahnya penuh cinta, namun juga terpancar sedikit humor. Adrian menoleh padaku, senyumnya canggung. Aku harus akui, Maya, hidup kita ini seperti komedi situasi yang tiba-tiba berubah jadi film aksi Hollywood. Katanya, mencoba mencairkan suasana. Aku sudah siap menanggulangi lumpur dan tidur di lantai pengungsian. Tahu-tahu aku tidur di ranjang raja dan jadi suami seorang ratu properti. Aku tertawa pelan. Akhirnya, jeda humor yang kutunggu. Anggap saja ini kejutan ulang tahun pernikahan yang maju 2 minggu. Mas, hanya saja, hadiahnya bukan rumah baru, tapi seluruh kompleks perumahan tempat ibumu tinggal. Adrian menggelengkan kepala, mencubit pipiku gemas. Kamu ini ada-ada saja. Tapi serius, bagaimana kamu bisa tahan selama itu? Setiap kali ibu memintamu membelikan Adrian baju baru, kamu malah bilang, tidak ada uang. Padahal kamu bisa membeli seluruh toko itu. Justru di situ lucunya, Mas. Balasku, mataku berbinar jenaka. Aku menikmati drama kecil itu. Setiap kali Ibu Ratna menyinggung tentang pekerjaanmu yang kurang mapan, aku hampir terbahak. Aku tahu kamu sebentar lagi akan menjadi direktur utama di salah satu perusahaanku. Aku hanya ingin melihat batas kesabarannya. Adrian tersenyum pahit. Ternyata batasnya ada di Nabil. Keheningan kembali menyelimuti kami, namun kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh kesadaran dan ketenangan. Adrian tahu, keputusan yang kuambil bukanlah tindakan balas dendam sesaat, melainkan penegakan harga diri yang sudah lama terpendam. Menghina seorang menantu yang miskin bisa dimaafkan, tetapi menghina seorang anak berkebutuhan khusus adalah dosa tak terampun. Sementara kami menikmati malam damai di puncak kota, badai sesungguhnya baru saja mendarat di Bukit Asri. Ibu Ratna dan Dina baru saja selesai menonton berita tentang bencana longsor, sambil menyeruput kopi mahalnya. Mereka berdua puas melihat betapa menderitanya para korban, dan betapa beruntungnya mereka yang tinggal di area aman. Tawa mereka yang sinis terhenti ketika bel pintu rumah berbunyi nyaring. Ibu Ratna menyuruh asisten rumah tangga membukanya. Di ambang pintu, berdirilah 2 pria berjas rapi, membawa map kulit hitam tebal. Wajah mereka serius, dan mereka memperkenalkan diri sebagai tim legal Nusantara Property Group. Kami datang membawa surat perintah pengosongan properti di Jalan Pinus nomor 17. Ujar salah satu pengacara itu, suaranya datar.
Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat kuat, sedikit menyemburkan kopi di mulutnya. Pengosongan? Kalian pikir ini rumah sewa murah di pinggir kali? Kalian salah alamat. Ini rumah milikku. Ini rumah di kompleks elit. Siapa yang kalian suruh kosongkan? Kalian ini pasti penipu. Satpam. Pengacara itu tidak tersenyum, tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menyodorkan sebuah dokumen tebal. Nyonya, mohon diperiksa. Status kepemilikan properti ini tercatat atas nama Nyonya Maya Adhitama di bawah PT Gemilang Investama. Kami memiliki sertifikat resmi, dan ini adalah pemberitahuan pengosongan paksa karena Anda dan keluarga telah menyalahgunakan properti, dan yang paling utama, telah mengusir pemilik sah properti tersebut tadi malam. Seketika itu juga, tawa Ibu Ratna membeku. Wajahnya yang tebal lipstik langsung pucat pasi. Dina, yang tadinya asyik memotret tas barunya, langsung tersentak. Maya? Menantu gembel itu? Kalian gila! Teriak Ibu Ratna. Suaranya nyaris pecah. Ia merebut dokumen itu dengan tangan gemetar. Dina membacanya. Nama perusahaan, stempel notaris, dan nama Maya Adhitama tertera jelas di sana. Dina terhuyung mundur. Bu, ini tidak mungkin. Nusantara Property Group itu, perusahaan raksasa. Pengacara itu melanjutkan dengan suara monoton, memotong kepanikan mereka. Tenggat waktu pengosongan adalah besok pagi, pukul 10. Seluruh barang akan dikeluarkan secara paksa oleh tim keamanan. Kami mohon kerjasamanya. Dan pastikan tidak ada barang milik Nyonya Adhitama yang hilang. Ibu Ratna merasa dunianya runtuh. Dia tidak mengerti bagaimana menantu yang ia hina tadi malam, yang ia suruh tidur di posko pengungsian, yang ia sebut gembel dan pembawa sial, tiba-tiba menjadi pemilik sah dari rumah mewahnya. Otaknya mencoba mencari-cari penjelasan. Mungkinkah ini semua kebetulan? Mungkinkah Maya hanyalah pion dari seorang bos besar? Sambil menangis histeris, Ibu Ratna menendang kursi dan merobek surat perintah itu. Tidak, ini tidak adil. Aku ibu dari Adrian. Kau tidak bisa melakukan ini. Pengacara itu tetap tenang, mengeluarkan salinan cadangan dari mapnya, dan meletakkannya di meja. Silahkan telepon polisi, Nyonya. Semua sudah sesuai prosedur hukum. Kami tunggu besok pagi. Mereka membungkuk hormat, bukan pada Ibu Ratna, tetapi pada rumah itu, dan kemudian pergi. Ibu Ratna segera menelepon Adrian, menangis sesenggukan, mencoba memainkan kartu ibu yang tersakiti. Adrian, nak, cepat pulang. Ibumu dianiaya. Ada orang jahat mau mengusir kita dari rumah. Adrian, yang baru saja menerima telepon dariku tentang perkembangan situasi, menjawab dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan bagi Ibu Ratna. Aku tahu, Bu. Mereka datang atas perintahku. Jeda di seberang telepon. Ibu Ratna tidak percaya. Apa? Apa maksudmu? Adrian? Kamu membela istrimu yang gila itu. Adrian menarik napas panjang. Amarahnya semalam kini berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Maya bukan orang gila, Bu. Dia pemilik sah rumah itu. Kakek Maya membelikannya untuk kami. Dan yang paling penting, tadi malam ibu sudah melangkah terlalu jauh. Ibu menghina Nabil, Bu. Ibu menyebutnya anak cacat dan haram menginjakan kaki di rumah itu. Suara Adrian mengeras. Rumah itu, yang ibu agung-agungkan, ternyata adalah hak milik anak yang ibu hina. Sekarang ibu harus tahu konsekuensinya. Ibu Ratna berteriak histeris, memohon, mengancam, meratap, tetapi Adrian dengan tegas menutup teleponnya, membiarkan Ibu Ratna menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Mulut kejam yang selalu menghina kini dipaksa terdiam, terisi oleh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Waktu mereka habis. Kepanikan hebat melanda rumah di Jalan Pinus nomor 17. Ibu Ratna dan Dina kini menyadari bahwa ini bukanlah gertakan, apalagi penipuan. Teriakan dan sumpah serapah Ibu Ratna kepada Adrian tidak membuahkan hasil, hanya menancapkan paku terakhir pada peti mati harga dirinya. Adrian tidak membela ibunya,
Ia justru membenarkan tindakan istrinya. Pria yang ia anggap bodoh dan patuh kini telah menjadi musuh terbesarnya. "Kita harus bagaimana, Bu?" teriak Dina. Rambutnya acak-acakan. "Semua orang di grup arisan tahu rumah ini milik kita. Kalau kita diusir, kita mau taruh muka di mana? Kita akan jadi bahan tertawaan sebukit Asri." Ibu Ratna mondar-mandir di ruang tamu, menginjak karpet persia mahal yang ternyata milik menantunya, sambil memegangi kepalanya. Rasa malu itu memicu ide gila di benak Dina, sebuah ide yang ia kira bisa membalikan keadaan. Dina segera mengambil ponselnya dan, dengan tangan gemetar, merekam tangisan histeris ibunya yang berpura-pura menjadi korban. "Tolong, viralkan ini. Kami korban banjir. Dianiaya oleh sekelompok penipu yang mengaku-ngaku pemilik rumah. Mereka mengusir kami secara paksa," tulis Dina sebagai keterangan video, mencoba menarik simpati publik. Dina berpikir, kekuatan media sosial akan meluluhkan hati para penegak hukum dan membuat tim legal Maya mundur. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menantang sebuah mesin korporasi raksasa yang bergerak lebih cepat, lebih tenang, dan jauh lebih profesional darinya. 15 menit setelah video Dina diunggah, ponselnya berdering tanpa henti. Komentar membanjir, bukan dukungan, melainkan hujatan yang membabi buta. Tim komunikasi dan legal Maya, yang sudah mengantisipasi langkah bodoh ini, melancarkan serangan balasan yang mematikan. Sebuah akun berita terpercaya, diikuti oleh media massa besar, merilis berita eksklusif yang menghantam telak. Judulnya menusuk. Fakta mengejutkan. Pewaris Nusantara Property Group alihfungsikan aset pribadi jadi posko bencana. Penghuni liar justru mengusir pemilik sah. Berita itu tidak menyebut nama Ibu Ratna atau Dina, tetapi menjelaskan secara rinci, rumah di Jalan Pinus 17 adalah milik Nyonya Maya Adhitama. Ironisnya, penghuni rumah itu, kerabat suaminya, telah menolak memberikan tumpangan kepada pemilik sah dan anaknya yang berkebutuhan khusus saat tertimpa bencana. Tim legal Maya menegaskan bahwa mereka memberi tenggat waktu 24 jam sebelum properti dialihfungsikan untuk kepentingan kemanusiaan. Seketika itu juga, dunia Maya berbalik arah. Komentar di video Dina berubah menjadi caci maki massal. Tidak tahu malu. Sudah numpang gratis bertahun-tahun, malah mengusir pemilik aslinya. Wajahnya sudah tua, tapi hatinya lebih busuk dari sampah longsor. Pantas diusir. Itu karma. Dina membaca komentar-komentar itu, wajahnya pucat pasi. Air matanya kini tulus karena ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Ia segera menghapus videonya, tetapi sudah terlambat. Wajahnya, dan wajah Ibu Ratna, kini sudah menyebar luas sebagai simbol kesombongan dan ketidakbermoralan di tengah musibah. Sementara itu, di The Grand Paragon Hotel, kami bersiap. Adrian mengenakan kemeja baru yang rapi. Nabil tersenyum ceria dengan pakaian hangat barunya. Aku mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan. Jilbabku tertata sempurna, dan aura kewibawaan yang selama ini kusembunyikan kini terpancar jelas. Aku telah berubah total menjadi Maya Adhitama, penguasa yang siap mengambil kembali tahtanya. Adrian menatapku. Matanya memancarkan kebanggaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu hebat, Maya. Kamu melakukan ini dengan sangat tenang." "Ketenangan adalah senjata terbaik, Mas," jawabku, sambil memakaikan kruk ringan khusus di kaki Nabil. "Amukan hanya membuat kita terlihat lemah. Kita tidak datang untuk balas dendam. Kita datang untuk menegakkan keadilan dan memberi pelajaran." Aku kemudian menelepon Pak Halim. "Pak Halim, pastikan 5 truk logistik sudah siap, dan pastikan tim relawan sudah siaga di lokasi. Saya ingin dapur umum sudah bisa beroperasi 1 jam setelah kami tiba." "Siap, Nyonya," jawab Pak Halim. Tepat pukul 9.45 pagi, kami meninggalkan Presidential Suite. Adrian menggendong Nabil di lengannya. Kami turun ke lobi dengan penuh martabat, menaiki mobil sedan hitam mewah yang telah disiapkan timku, siap menuju arena pertarungan terakhir. "Kita tidak ke sana untuk mengusir mereka, Mas," bisikku, saat mobil melaju membelah jalanan kota. "Kita ke sana untuk memberi mereka pelajaran tentang kemanusiaan."
Pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar kehilangan rumah. Ibu Ratna dan Dina di Jalan Pinus nomor 17 tidak tidur semalaman. Mereka duduk di ruang tamu, di tengah tumpukan koper yang mereka kumpulkan panik, menunggu jarum jam menunjuk angka 10. Mereka terlihat kacau, rambut acak-acakan, wajah bengkak karena menangis. Mereka tidak punya tempat tujuan, mereka benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi, dan mereka tahu, rasa malu ini akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mereka tidak tahu, kehancuran terbesar bukan hanya kehilangan rumah, melainkan menyaksikan orang yang mereka hina justru menjadi penyelamat yang mulia. Tepat pukul 10 pagi, Jalan Pinus nomor 17 di Bukit Asri yang biasanya sunyi dan agung, mendadak ramai seperti pasar. Para tetangga sudah berkumpul di depan pagar mereka masing-masing. Berita kegagalan Dina memutarbalikkan fakta di media sosial telah menyebar luas. Semua orang tahu Ibu Ratna, yang selama ini sombongnya luar biasa, ternyata hanyalah menumpang di rumah menantu yang ia hina. Mereka semua menantikan drama pengusiran. Di dalam rumah, Ibu Ratna dan Dina duduk membeku di atas koper. Mereka lemas, putus asa, dan tak bisa lagi memikirkan kemana mereka akan pergi. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah, uang, dan yang terpenting, kehormatan di depan tetangga. Mereka hanya menunggu. Algojo, mereka datang. Suara gemuruh mesin berat terdengar dari kejauhan. Bukan satu, melainkan 5 truk besar berwarna putih, bertuliskan logo Nusantara Property Group Foundation, berbelok memasuki jalan. Truk-truk itu syarat dengan karung beras, kardus mie instan, tumpukan selimut, dan boks obat-obatan. Diikuti oleh beberapa mobil van berisi puluhan relawan berseragam rapi. Para tetangga terperangah. Mereka menyangka akan ada polisi, bukan iring-iringan bantuan kemanusiaan sebesar ini. Terakhir, sebuah sedan hitam mengkilap meluncur mulus, berhenti tepat di depan gerbang rumah nomor 17. Seorang pria berjas rapi, yang mereka kenali sebagai Pak Halim, segera keluar dari kursi depan. Ia berjalan sigap dan membuka pintu belakang. Perlahan, sepasang sepatu hak tinggi yang elegan menapak di aspal. Sosok wanita itu turun. Ia mengenakan setelan krem yang anggun, jilbabnya serasi, dan wajahnya memancarkan ketenangan absolut. Itu adalah Maya. Tapi ini bukan Maya yang mereka kenal. Bukan menantu sederhana yang selalu menunduk. Ini adalah seorang pemimpin, seorang ratu. Di sisi lain mobil, Adrian keluar, mengenakan kemeja bersih, dan ia terlihat tegar dan bangga. Ia membukakan pintu untuk Nabil. Nabil keluar, tersenyum riang dengan kruk kecilnya yang baru dan baju hangat yang lucu. Melihat Nabil, yang ia sebut anak cacat, kini berdiri di halaman rumahnya sendiri dengan penuh martabat, seluruh pertahanan Ibu Ratna runtuh. Saat Maya melangkah mantap menuju gerbang, Ibu Ratna tidak bisa menahan diri lagi. Rasa malu dan takut kehilangan segalanya mengalahkan kesombongannya. Ia berlari keluar, menerobos pagar, dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Maya! Maya! Nak! Maafkan ibu! Teriak Ibu Ratna histeris, bersujud di kaki Maya, memeluk sepatu hak tingginya. Air matanya kini tulus, bercampur dengan lumpur sisa semalam. Ampuni ibu. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu. Jangan usir kami, nak. Dina, melihat ibunya bersikap senekat itu, ikut menjatuhkan diri, menangis terseduh-seduh. Mbak Maya, kami salah, Mbak. Kami mohon. Jangan usir kami. Maya berhenti, berdiri tegak, membiarkan Ibu Ratna dan Dina menangis di kakinya. Adrian berdiri diam di sampingnya, memalingkan muka, tidak tega melihat ibunya menghinakan diri seperti itu. Tetapi ia juga tidak berniat menghentikan pelajaran yang sedang diberikan Maya. Ibu, panggil Maya. Suaranya tenang, jelas, dan cukup keras untuk didengar oleh semua tetangga yang menonton. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, penuh harap. 2 malam yang lalu, lanjut Maya, matanya menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Saat anakku menggigil kedinginan, aku berdiri di tempat ibu berdiri sekarang. Dan aku mendengar ibu berteriak bahwa rumah ini haram dipijak oleh anak cacat, ibu sendiri. Ibu Ratna menggeleng cepat.
Air matanya membasahi pipinya. Ibu hilaf. Nak, ibu emosi. Maya tersenyum tipis. Senyum yang lebih dingin dari es. Ternyata ibu benar, katanya. Rumah ini memang terlalu sempit. Semua orang bingung. Rumah ini, ujar Maya, sambil memandang bangunan mewah di belakangnya. Terlalu sempit untuk menampung kebencian dan kesombongan ibu. Kalimat itu menghantam Ibu Ratna lebih keras daripada tamparan. Maya kemudian menegakkan tubuhnya. Ia tidak membuang waktu lagi untuk drama pribadi. Ia berbalik, menghadap kerumunan tetangga dan para relawan yang kini sudah siaga. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sapa Maya dengan suara lantang dan berwibawa. Perkenalkan, saya Maya Adhitama, pemilik sah dari properti ini. Terdengar gumaman kaget. Saya tahu kita semua sedang tertimpa musibah. Banyak dari kita yang kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan. Oleh karena itu, Maya mengangkat tangannya. Mulai hari ini, detik ini juga, saya dan Nusantara Property Group Foundation memutuskan untuk mengalihfungsikan rumah ini. Maya tersenyum, menunjuk ke truk-truk logistik di belakangnya. Rumah ini, resmi saya buka sebagai pusat rehabilitasi dan shelter bencana khusus anak berkebutuhan khusus serta dapur umum untuk semua warga yang membutuhkan. Keheningan sejenak, lalu tepuk tangan meriah meledak. Para tetangga bersorak gembira, berterima kasih. Di tengah sorak-sorai itu, Ibu Ratna dan Dina masih terduduk di tanah. Mereka terabaikan. Mereka dilupakan. Mereka menjadi tontonan paling memalukan dalam hidup mereka. Maya telah mengambil segalanya dari mereka tanpa perlu berteriak. Hanya dengan satu pengumuman mulia. Pak Halim, segera mulai bekerja. Prioritaskan penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bencana. Pastikan Nabil yang akan pertama kali memijakan kaki di dalamnya. Adrian tersenyum, menggendong Nabil, dan berjalan di samping Maya menuju rumah yang sekarang sudah menjadi milik publik. Mereka melangkah, melewati Ibu Ratna dan Dina yang membeku dalam kehancuran, masuk ke dalam rumah mereka sendiri sebagai sang raja dan ratu yang baru saja merebut kembali tahta dan harga diri. Dalam hitungan jam, rumah mewah di Jalan Pinus nomor 17 berubah total, menjauh dari citra angkuh yang selama ini melekat padanya. Halaman depan, yang tadinya hanya dihiasi rumput Jepang terawat, kini dipenuhi tenda-tenda darurat dan kompor-kompor besar. Aroma bawang tumis dan nasi yang dimasak dalam jumlah besar mulai tercium, menggantikan aroma wangi bunga impor yang biasa dinikmati Ibu Ratna. Ruang tamu, tempat Ibu Ratna biasa memamerkan perabotan impornya, kini penuh dengan tumpukan kardus mie instan, selimut, dan obat-obatan. Para relawan sibuk bergerak, memilah bantuan, dan mengubah kemewahan menjadi kepraktisan. Nabil, bersama Adrian, menjadi orang pertama yang secara resmi menghuni rumah itu. Nabil tertawa riang, berjingkrak-jingkrak dengan kruknya, seolah merayakan kembalinya ke tempat yang seharusnya. Ia segera bermain dengan beberapa anak korban bencana yang juga memiliki kondisi khusus, mengisi rumah itu dengan tawa dan harapan. Sementara itu, di teras, Ibu Ratna dan Dina masih terduduk di samping koper mereka, terabaikan sepenuhnya. Tidak ada relawan yang menghampiri, tidak ada tetangga yang menyapa. Mereka menjadi patung yang tak terlihat di tengah kesibukan yang mulia. Setiap pujian yang dilontarkan para korban bencana kepada Nyonya Maya yang mulia, terdengar seperti cambuk di telinga Ibu Ratna. Rasa malu, amarah, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu adonan pahit. "Bu, ayo kita pergi dari sini," bisik Dina. Air mata tak berhenti mengalir. "Aku tidak tahan. Kita akan jadi pelayan di rumah kita sendiri." "Pergi kemana, bodoh?" balas Ibu Ratna. Suaranya parau karena putus asa. "Rumahmu hancur. Rumah ini sudah direbut. Kita tidak punya uang. Tidak ada satupun teman yang mau membantu kita setelah si ular itu menyebarkan berita itu." Tepat pada momen keputusasaan mereka, Maya berjalan keluar. Kesibukan di sekitarnya seolah terhenti. Maya berdiri di depan ibu mertua dan adik iparnya. Wajahnya tenang, tidak ada kemarahan, hanya ketegasan seorang eksekutor. Adrian menyusul di belakangnya, berdiri tegak,
memastikan ibunya tidak bertindak nekat. Ibu Ratna menatap Maya dengan pandangan memohon yang tersisa. Harapan kecil muncul di matanya. Mungkin Maya akan luluh. Mungkin ia akan diberi kamar. Jadi, kami boleh tinggal di sini, nak? Tanya Ibu Ratna lirih. Maya menatapnya sejenak. Oh, tentu saja kalian boleh tetap di sini, jawab Maya, jeda sebentar, lalu melanjutkan. Tapi bukan sebagai pemilik, bukan juga sebagai tamu. Wajah Ibu Ratna dan Dina langsung berubah cerah. Lalu seketika layu lagi. Maya menunjuk ke arah dapur umum yang sibuk, tempat beberapa wanita sedang mengupas bawang dan memotong sayuran dalam jumlah besar. Kalian lihat mereka? Kalian berdua akan menjadi relawan, kata Maya. Nadanya datar. Dina terbelalak. Apa? Jadi babu di rumah ini? Aku tidak mau. Kau pikir kau siapa menyuruh-nyuruh kami? Ibu Ratna mencoba mengembalikan kesombongannya, tapi suaranya gagal terdengar meyakinkan. Saya Ibu Adrian. Kau tidak bisa. Saya? Potong Maya, tersenyum tipis. Saya adalah orang yang menyediakan makanan, atap, dan kemuliaan bagi rumah ini malam ini. Kalian boleh memilih. Maya mengangkat tangannya, memberikan ultimatum terakhir. Pilihan pertama. Kalian bergabung dengan relawan lain. Kalian bekerja, kalian memasak, membersihkan shelter, mencuci piring kotor, dan melayani semua korban bencana di sini. Sebagai gantinya, kalian dapat makan 3 kali sehari dan dapat tempat untuk tidur. Pilihan kedua, Maya menunjuk ke arah gerbang yang terbuka. Kalian boleh ambil koper kalian dan pergi dari sini sekarang juga. Cari tempat pengungsian lain. Ibu bisa mencoba peruntungan meminta kamar di rumah Dina, atau Dina bisa mencoba tidur di posko umum. Ibu Ratna dan Dina membeku. Ini adalah ultimatum yang kejam, sebuah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada diusir. Bekerja seperti pelayan, atau menjadi gelandangan. Kamu tega melakukan ini pada ibumu sendiri. Desis Ibu Ratna, menoleh ke Adrian. Adrian yang sejak tadi diam, melangkah maju. Wajahnya keras, tanpa keraguan sedikit pun. Ibu, Maya sudah menawarkan pilihan. Itu jauh lebih baik daripada yang ibu tawarkan kepada kami 2 malam lalu. Saat itu, ibu tidak memberi kami pilihan sama sekali. Ibu langsung mengusir kami. Adrian menatap ibunya dengan kekecewaan yang menusuk. Pilihan ibu hanya 2, bekerja di sini dan dapat tempat tidur, atau pergi. Maya memanggil seorang koordinator relawan yang kebetulan lewat. Ibu ini dan mbak ini, katanya sambil menunjuk Ibu Ratna dan Dina. Mereka relawan baru. Tolong beri mereka pekerjaan. Koordinator itu mengangguk, lalu tersenyum ramah. Oh, ya. Satu lagi, kata Maya, seolah baru teringat sesuatu. Dia menatap Ibu Ratna. Ibu bilang dulu ada banyak kamar kosong di atas kan? Kamar-kamar kosong itu sudah saya siapkan. Kamar utama dipakai untuk ibu-ibu hamil. Kamar tamu untuk para lansia. Dan ruang bermain itu akan dipakai untuk anak-anak korban, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu kami tidur di mana? Tanya Dina panik. Maya menunjuk ke sebuah pintu kecil di dekat dapur belakang. Sebuah gudang sempit yang biasa digunakan untuk menyimpan alat-alat kebun dan barang bekas. Kalian berdua bisa tidur di gudang belakang itu. Itu adalah tempat tidur termewah yang bisa kalian dapatkan di rumah ini. Koordinator relawan kembali. Ia membawa 2 buah celemek kotor dan sekeranjang besar kentang yang masih penuh tanah. Silakan ibu, mbak, katanya sopan. Tolong kentangnya dikupas semua ya, untuk makan malam para pengungsi. Tangan Ibu Ratna gemetar saat menerima celemek itu. Ia adalah nyonya besar di Bukit Asri yang kukunya selalu terawat. Kini harus mengupas kentang kotor. Dina menatap pisau kupas di tangannya dengan ngeri. Ini adalah awal dari neraka pribadi mereka. Hukuman yang jauh lebih cerdas, dan jauh lebih menyakitkan, daripada sekadar pengusiran. Mereka harus tinggal, dan menyaksikan kemuliaan orang yang mereka benci di rumah yang seharusnya menjadi milik mereka. Hari-hari berikutnya di Jalan Pinus nomor 17 terasa seperti siksaan batin yang tak berkesudahan bagi Ibu Ratna dan Dina.
Hukuman yang dijatuhkan Maya bukanlah pengasingan, melainkan pemaksaan untuk menyaksikan kemuliaan orang yang mereka hina. Mereka dipaksa untuk hidup, bekerja, dan tidur di rumah mewah mereka sendiri, tetapi dalam kapasitas yang paling rendah dan memalukan. Pagi buta, sebelum azan subuh, mereka harus sudah bangun. Ibu Ratna, yang seumur hidupnya hanya tahu memerintah pembantu, kini harus bekerja di dapur umum di bawah pengawasan seorang koordinator relawan muda yang sigap dan tidak mengenal kompromi. Tangannya yang biasa berhias cincin mahal kini harus terbenam dalam air sabun yang kotor, menggosok panci-panci raksasa bekas memasak yang gosong. Sendi-sendi jarinya kaku dan kulitnya melepuh di hari pertama. Ketika ia mencoba mengeluh kelelahan, koordinator itu hanya tersenyum ramah dan berkata, "Semangat, Bu. Lihat, ibu-ibu korban banjir saja masih semangat membantu melipat selimut. Masa ibu yang sehat kalah?" Dina bernasib lebih buruk. Ia ditugaskan di bagian kebersihan, yang mencakup mengepel lantai ruang tamu yang kini becek karena lalu lalang para relawan dan korban, hingga membersihkan toilet-toilet darurat di halaman belakang. "Aku tidak mau. Ini menjijikkan," protes Dina pada awalnya, melempar alat pel. Namun, begitu ia melihat gerbang terbuka dan menyadari tidak punya tempat tujuan selain di jalanan, ia mengambil kembali alat pel itu dengan air mata berlinang. Rasa takut menjadi gelandangan jauh lebih besar daripada harga dirinya. Ironi terbesar terjadi pada setiap waktu makan. Ibu Ratna dan Dina yang dulu makan di meja makan marmer dengan piring-piring mahal, kini harus mengantre bersama ratusan korban lainnya. Mereka memegang piring kaleng, menerima jatah nasi, sayur lodeh, dan sepotong tempe, makanan yang sama persis dengan yang diterima para korban. Lebih menyakitkan lagi, terkadang yang membagikan makanan itu adalah Maya sendiri. Pernah suatu siang, Ibu Ratna berdiri di barisan antrean. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap tidak terlihat. "Ibu," panggil Maya. Suaranya normal, tanpa nada mengejek, tetapi justru itulah yang paling menyakitkan. Ibu Ratna gemetar. "Nasinya mau tambah?" tanya Maya, dengan ekspresi datar, bukan kasihan, hanya profesional. Ibu Ratna menggeleng. Maya meletakkan sepotong tempe di piring kalengnya, lalu beralih ke korban berikutnya. "Silakan, Pak. Selamat makan." Perlakuan normal itu menghancurkan Ibu Ratna. Ia diperlakukan sama persis seperti orang miskin yang selalu ia hina. Ia bukan lagi ibu mertua. Ia hanya salah satu dari kerumunan yang harus diberi makan. Setiap hari adalah pengingat betapa sombongnya ia dulu. Para tetangga yang datang untuk menyumbang atau sekadar melihat-lihat akan menunjuk ke arahnya, berbisik-bisik. "Lihat itu Bu Ratna, dulu sombongnya minta ampun. Sekarang dia yang cuci piring. Karma memang tidak pernah salah alamat." Bisikan-bisikan itu terasa seperti cambuk yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Ibu Ratna. Adrian dan Nabil menjadi pemandangan yang tak terjangkau bagi mereka. Adrian kini menjadi kepala logistik, mengurus keluar masuknya bantuan. Wajahnya tampak lelah tetapi bangga. Ia tidak pernah berbicara kepada Ibu Ratna atau Dina kecuali untuk memberikan perintah singkat terkait pekerjaan. Tidak ada lagi panggilan, "Nak," dari Ibu Ratna. Tidak ada lagi candaan manja dari Dina. Mereka terputus. Sementara itu, Nabil menjadi bintang di pusat rehabilitasi. Dengan kruknya, ia berkeliling, bermain, dan tertawa riang bersama anak-anak korban lain. Ruang bermain di lantai atas, yang dulu disiapkan Ibu Ratna hanya untuk cucu dari Dina, kini dipenuhi tawa anak-anak. Nabil membuktikan bahwa ia bukanlah anak cacat, pembawa sial, melainkan sumber sukacita dan berkat di rumah itu. Suatu sore, Ibu Ratna sedang beristirahat di gudang sempit yang kini menjadi tempat tidurnya. Tangannya sakit, punggungnya pegal. Ia menangis diam-diam, menyesali kesombongannya. Ia mendengar tawa renyah dari luar. Ia mengintip dari celah pintu. Di taman, di bawah sinar matahari sore, Maya sedang duduk, sementara Adrian mendorong ayunan itu pelan. Nabil tertawa bahagia di pangkuan ibunya. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna, kaya raya, berkuasa, dan berhati mulia. Ibu Ratna sadar, ia telah membuang berlian demi segenggam debu.
Ia telah mengusir kebahagiaan sejati putranya. Dan sekarang, ia menjalani karmanya. Hidup di rumahnya sendiri, sebagai orang asing, menyaksikan kebahagiaan mereka dari kejauhan, sebagai seorang pelayan yang hina. 1 minggu yang terasa seperti 1 tahun akhirnya berlalu. Air bah sudah surut sepenuhnya, dan para korban bencana mulai kembali ke rumah mereka masing-masing untuk memulai pembersihan. Kesibukan di pusat rehabilitasi pun mulai berkurang drastis. Tetapi satu hal yang pasti, pelajaran pahit yang diterima Ibu Ratna dan Dina belum selesai. Mereka masih harus membersihkan sisa-sisa lumpur dan mengatur ulang logistik. Sementara Maya tetap mengawasi dari jauh. Pagi itu, Maya mengumpulkan semua relawan untuk mengucapkan terima kasih. Ia memberikan penghargaan dan bonus besar kepada setiap relawan, termasuk koordinator muda yang telah membimbing Ibu Ratna dan Dina. Setelah semua relawan pergi, Maya memanggil Ibu Ratna dan Dina ke ruang tamu. Koper mereka, yang tadinya mereka duduki di hari pertama, sudah diletakkan di dekat pintu. Wajah Ibu Ratna dan Dina tampak kusam, lelah, dan penuh ketakutan akan nasib apa lagi yang menunggu mereka. Banjir sudah surut, kata Maya, nadanya tetap tenang, tetapi penuh otoritas. Rumah kalian di area rawan bencana sudah tidak layak ditinggali lagi. Rumah ini pun tugasnya sudah selesai. Ibu Ratna dan Dina mengangkat kepala. Jantung mereka berdebar kencang. Dijual? Bisik Dina. Lalu kami tinggal di mana? Maya mengangguk. Ya, rumah ini akan kujual. 100% hasil penjualannya akan kudanai untuk pembangunan kembali rumah warga korban bencana. Aku tidak mengambil 1 rupiah pun. Dina tampak frustrasi, tetapi Ibu Ratna hanya menunduk. Ia tahu, ia sudah tidak punya hak untuk memprotes. Aku sudah memikirkan nasib kalian, lanjut Maya, menatap Dina. Dina, kamu masih muda. Kamu bisa bekerja. Aku akan berikan kamu pesangon. Maya menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Cukup untuk kamu menyewa kamar kos kecil dan biaya hidup 1 bulan. Setelah itu, kamu harus cari pekerjaan sendiri. Kamu tidak bisa lagi bergantung pada Mas Adrian atau ibumu. Dina merebut amplop itu dengan wajah penuh kebencian. Hanya segini? Setelah semua penghinaan ini. Itu lebih dari yang pantas kamu dapatkan, balas Adrian, yang berdiri kokoh di sampingku. Kini ia bersuara dengan nada dingin. Ambil atau tinggalkan. Dina menatap Adrian penuh amarah, mengambil kopernya, dan berjalan keluar tanpa pamit. Ia menolak hidup susah di kampung, memilih berjuang di kota. Namun, tanpa koneksi dan tanpa keahlian, ia akhirnya menjalani hidup yang jauh dari gemerlap yang selalu ia pamerkan, terpaksa menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah. Kini tinggal Ibu Ratna. Wanita tua itu menatapku dan Adrian dengan tatapan memohon. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu aku, nak? Bisik Ibu Ratna, suaranya serak. Aku ikut kamu kan, Adrian? Aku ibumu. Adrian menatap ibunya lama. Ada rasa sakit di matanya, tetapi juga kekecewaan yang mendalam. Tidak, Bu. Ibu tidak bisa ikut kami. Wajah Ibu Ratna langsung memucat. Maya sudah menyiapkan tempat untuk ibu, lanjut Adrian. Sedikit harapan muncul di mata Ibu Ratna. Apakah Maya membelikan ibu rumah kecil di kota? Aku sudah membelikan ibu sebuah rumah, kata Adrian. Suaranya berat. Di kampung halaman ayah. Wajah Ibu Ratna langsung berubah pasi, pucat seperti kertas. Kampung, tempat yang paling ia benci. Tempat yang selalu ia hina sebagai tempat orang-orang miskin dan udik. Tidak, Adrian, kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku tidak mau tinggal di kampung, teriaknya histeris. Justru di sanalah tempat ibu, Bu, kata Adrian. Tatapannya lurus ke mata ibunya. Ibu selalu menghina orang miskin. Ibu selalu menyembah harta. Ibu benci hidup sederhana. Adrian berhenti. Menarik napas untuk kalimat terakhirnya. Mulai sekarang, Bu, ibu harus menjalani hidup yang selalu ibu hina itu. Aku sudah membelikan rumah kayu kecil di sana, lengkap dengan sawah sepetak. Ibu bisa belajar bertani.
Ini bukan hukuman dari Maya, Bu, tambah Adrian. Ini hukuman dariku, anakmu, agar ibu bisa belajar rendah hati. Sebuah mobil travel sederhana sudah menunggu di depan. Adrian mengantar ibunya ke mobil itu. Ibu Ratna menangis meraung-raung, memohon belas kasihan, tetapi Adrian tetap tegar. Ia hanya memberikan sejumlah uang tunai. Ini cukup untuk hidup sederhana di kampung. Jangan cari aku, sebelum ibu benar-benar berubah. Mobil itu berangkat, membawa Ibu Ratna menuju takdir barunya, menjalani sisa hidup dalam kesederhanaan yang selalu ia caci maki. Kesombongannya telah membuatnya kehilangan segalanya. Aku dan Adrian berdiri di ruang tamu, menyaksikan kepergian Ibu Ratna. Akhirnya, keheningan dan keadilan datang bersamaan. Beberapa minggu berlalu sejak kepergian Ibu Ratna dan Dina. Suasana di rumah Jalan Pinus nomor 17 sudah sepenuhnya kembali sunyi. Truk-truk logistik terakhir sudah meninggalkan lokasi. Tim relawan telah dibubarkan, dan rumah itu kini bersih, siap untuk dijual. Setelah memastikan semua dokumen disiapkan dan hasil penjualan properti itu 100% didonasikan untuk membangun kembali rumah-rumah warga korban bencana, aku dan Adrian akhirnya menutup babak terakhir dari sandiwara hidup sederhana kami. Rumah itu memang indah, tetapi terlalu banyak kenangan pahit yang melekat di dindingnya. Kami tidak terburu-buru untuk pindah. Kami menghabiskan beberapa hari lagi di Presidential Suite di The Grand Paragon Hotel, memberikan jeda dan waktu pemulihan emosi bagi kami bertiga, terutama Adrian. Meskipun ia tahu tindakan itu benar dan adil, mengusir ibu kandung tetap meninggalkan bekas luka. Aku membiarkannya memproses semua itu, memberinya ruang untuk mencintai ibunya dari jauh, sambil tetap memegang teguh prinsip bahwa harga diri Nabil adalah yang utama. Aku tahu, Adrian bangga padaku, bangga pada keberanianku, dan bangga pada cara kami menegakkan keadilan tanpa harus menjatuhkan diri ke level yang sama dengan mereka. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Mas, kataku suatu malam, saat kami duduk di balkon suite, memandang kerlip lampu kota. Cinta kasih ibu kepadamu tidak pernah hilang. Tapi harga diri keluarga kita harus dijaga. Dia harus belajar. Dan hanya kesederhanaan yang selama ini ia hina yang bisa mengajarinya. Adrian memelukku erat, mencium puncak kepalaku. Aku tahu, sayang. Aku hanya tidak menyangka ini akan seberat ini. Tapi melihat Nabil tertawa riang, melihat dia tidak lagi terbebani oleh tatapan orang lain, itu sepadan. Terima kasih, Maya. Terima kasih sudah mengajariku arti keluarga yang sebenarnya. Pada hari yang telah ditentukan, mobil sedan hitam kami meluncur mulus, bukan menuju ke area perumahan, melainkan ke arah bukit paling tinggi di kota itu. Kami tidak sedang menuju ke rumah yang kami beli, melainkan ke rumah yang seharusnya kami tinggali sejak awal. Kakekku, selalu berpikir besar, telah menyiapkan properti utama ini sebagai hadiah terbesarnya untukku dan calon suamiku. Kami tiba di depan sebuah gerbang besar yang menjulang tinggi, terbuat dari besi tempa berwarna hitam elegan, dihiasi logo keluarga Adhitama yang minimalis. Gerbang itu terbuka otomatis, dan mobil kami memasuki halaman yang sangat luas, dihiasi dengan taman yang asri, air mancur besar, dan pepohonan rindang yang menawarkan privasi total dari hiruk-pikuk kota di bawah. Di sana, di tengah-tengah halaman yang luas itu, berdiri sebuah mahakarya arsitektur, sebuah rumah yang jauh lebih besar dan lebih mewah daripada menshan Ibu Ratna di Bukit Asri. Rumah itu adalah perpaduan antara desain modern dan sentuhan tradisional Jawa yang anggun. Semuanya dibangun dengan bahan terbaik dan perhatian pada detail yang luar biasa. Cahaya matahari sore menyinari fasadnya, membuatnya terlihat seperti istana megah yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Inilah rumah kami. Rumah yang seharusnya menjadi tempat Nabil tumbuh. Selamat datang di rumah kita, Mas. Bisikku pada Adrian. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena perjalanan panjang dan berliku yang harus kami lalui untuk sampai ke sana. Adrian terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap takjub. Ia turun dari mobil, menggendong Nabil, dan membiarkan Nabil berlarian di halaman rumput yang luas, sementara aku mengikutinya. Ini terlalu mewah, Maya, kata Adrian. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya.
Aku tidak pernah membayangkan. Aku tersenyum. Inilah yang kakek siapkan untuk kita, Mas. Dia bilang, setelah semua pengorbanan dan sandiwara itu, aku berhak memiliki tempat yang paling damai dan indah di kota ini. Sebuah tempat yang tidak akan ada lagi suara-suara sumbang yang bisa mencap Nabil atau aku. Sebuah tempat yang hanya diisi oleh cinta. Kami berjalan masuk. Interior rumah itu terasa hangat, elegan, dan menenangkan. Desainnya dirancang khusus oleh arsitek ternama di Asia, dengan mempertimbangkan setiap detail untuk kenyamanan keluarga. Ruangan yang paling membuatku terharu adalah ruang bermain Nabil. Ruangan itu didesain khusus, dilengkapi dengan lantai empuk, pegangan di dinding, dan peralatan terapi ringan terbaik, yang akan membantu kondisi Nabil tanpa membuatnya merasa berbeda. Ruangan itu disinari cahaya alami yang membuatku merasakan kasih sayang kakekku yang tak pernah pudar. Kakek tahu Nabil akan lahir, ya? Tanya Adrian. Matanya dipenuhi air mata haru saat melihat ruangan itu. Dia tahu segalanya. Jawabku, memeluknya dari belakang. Dia selalu bilang, anak yang spesial akan diberikan kepada orang tua yang hatinya paling kuat. Dan kita berdua adalah orang tua yang paling kuat, Mas. Malam itu, kami menghabiskan waktu bertiga di rumah baru kami. Kami tidak makan makanan formal. Kami hanya memesan pizza dan makan di lantai ruang tamu sambil tertawa dan bermain dengan Nabil. Rasa lelah, rasa sakit hati, dan semua drama yang kami hadapi dalam beberapa minggu terakhir seolah terhapuskan oleh kehangatan dan kebahagiaan sederhana di antara kami bertiga. Sementara kami menikmati awal baru ini, nasib Ibu Ratna di kampung halaman ayah Adrian adalah kebalikan total. Hidup yang selalu Ibu Ratna hina sebagai hidup orang udik, kini menjadi kenyataan pahitnya. Ia dipaksa tinggal di rumah kayu sederhana yang dibelikan Adrian, sebuah rumah yang jauh dari kemewahan, tanpa pendingin udara, tanpa pelayan, dan tanpa arisan sosialita. Ia harus mengurus dirinya sendiri, memasak, mencuci, dan yang paling membuatnya tersiksa, ia harus berinteraksi dengan tetangga-tetangga kampung yang ramah, yang justru semakin menusuk harga dirinya. Para tetangga itu, yang berpakaian sederhana, selalu tersenyum tulus dan membantu. Mereka menganggap Ibu Ratna adalah pendatang kota, yang harus diajari cara bertani. Ibu Ratna, yang tangannya biasa terawat dengan manikur mahal, kini harus mencangkul sepetak sawah yang diberikan Adrian. Tubuhnya sakit dan lelah. Dia mencoba menghubungi Adrian berkali-kali, menangis, memohon agar diizinkan kembali ke kota. Tetapi Adrian selalu menjawab dengan kalimat yang sama, nadanya tegas, tak tergoyahkan. Jangan cari aku, Bu, sebelum ibu benar-benar berubah dan belajar menghargai orang lain, tanpa melihat harta dan status mereka. Di sana, di tengah lumpur sawah dan kehidupan yang sangat sederhana, Ibu Ratna perlahan mulai belajar. Bukan karena ia luluh, tetapi karena ia terpaksa. Ia mulai melihat nilai dari ketulusan dan kerja keras. Ia mulai menyadari betapa munafiknya ia selama ini, menyembah harta yang bahkan bukan miliknya sendiri. Penyesalan itu datang, bukan karena kehilangan rumah, tetapi karena kehilangan putranya dan cucunya, Nabil, yang ia hina habis-habisan. Setiap malam, sebelum tidur di kasur sederhana, Ibu Ratna akan memandangi foto Adrian, Maya, dan Nabil yang ia bawa. Ia akan memandangi Nabil, cucunya yang riang, dan kata, cacat, yang dulu ia ucapkan kini terasa seperti racun yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia tahu, untuk kembali diterima, ia harus menanggalkan kesombongannya. Pelajaran yang diberikan Maya lebih keras dan jauh lebih efektif daripada yang pernah ia bayangkan. Kembali ke puncak bukit, kami berdiri di balkon kamar tidur utama, memandang ke bawah, ke arah kota yang kini terasa begitu kecil. Adrian memelukku erat, mencium rambutku. Natijah dari semua yang terjadi telah terbayar lunas. Terima kasih sudah memilihku, Maya, bisik Adrian. Terima kasih sudah memberiku pelajaran, dan terima kasih sudah mengajarkanku arti keluarga yang sebenarnya. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dada suamiku. Harta sejati kita adalah keluarga kecil ini, Mas, jawabku. Dan yang paling penting, harga diri Nabil.
Harga diri yang tidak akan pernah kita biarkan diinjak-injak oleh siapapun lagi. Nabil, di ruang tamu, sedang tertawa riang, bermain dengan mainan barunya. Tawa Nabil adalah penanda bahwa keadilan telah ditegakkan. Kami tidak hanya memenangkan pertarungan melawan mertua yang jahat, tetapi kami juga memenangkan pertarungan untuk integritas dan harga diri keluarga kecil kami. Akhir yang bahagia, yang didapatkan dengan harga yang pantas dibayar.